fenomenanya masih tinggi harga batu bara. Jadi, berdasarkan prediksi, tahun depan masih bagus, Pak. Ini kan kita masih masuk musim dingin ya. Musim dingin ini umumnya harga batu bara tinggi karena permintaan energi di negara-negara barat, di China itu, sangat tinggi sehingga, batu bara harganya relatif masih tinggi. Sepertinya sampai, Imlek ya, Imlek tahun baru Cina, bulan Februari biasanya sampai Maret Maret masih Mhm. akan tinggi, tapi kelihatannya ke depan ini, dalam beberapa berita Cina agak, gagal di dalam membuat, energi terbarukan, sehingga dia kembali menggunakan batu bara dan kemudian memproduksi batu bara kembali. Tapi sepertinya itu tidak akan mudah dan cepat, sehingga kalau terjadi penurunan mungkin, setelah bulan Maret ya, Maret, April, Mhm. Mei itu kemungkinan akan turun, tapi tidak akan turun drastis kemungkinannya. Jadi masih ada di dalam range tinggi, sampai umumnya sampai semester 3 tahun 2022 itu akan naik kembali karena masuk kembali kepada musim dingin ya. Jadi prediksinya tahun depan sih harga batu bara masih bagus. Kalau ditanyakan apakah akan anjlok seperti pada tahun 2020, sepertinya tidak ya, karena Mhm. Covid pun sudah mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan dan sudah banyak industri yang bergerak kembali, dan juga batu bara. Jadi, kita juga berharap tahun depan itu, harga akan, cenderung stabil di angka tinggi. Terakhir kan saya lihat 121 ton ya untuk yang batu bara Gar 6.300 ya, yang standar. Mungkin akan Mhm. turun sedikit dari situ, tapi tidak akan anjlok seperti tahun 2020. Saya kira begitu, Pak Daniel. Baik. Pak Gilbert, apakah harga batu bara kalau dilihat secara menyeluruh ini sulit naik lebih tinggi dari level saat ini? Karena ada intervensi tentunya dari China. Ya, saya pikir, harga yang kemarin itu udah sangat tinggi ya, karena biasanya gini, fluktuasi harga batu bara itu tiap, 5 tahunan. Nah, kemudian anjloknya harga batu bara sampai di harga yang sangat rendah pada tahun 2020 kemarin itu terjadi seperti pada tahun sekitar 2011. Nah, Cina, masih, tidak berhubungan baik, masih memiliki selisih dagang dengan Australia, sehingga Cina tidak mengimpor batu bara dari Australia. Mhm. Nah, hal ini yang menyebabkan, Indonesia memperoleh keuntungan, karena, batu bara dari Australia tidak masuk ke Cina. Tapi yang perlu kita catat, India pun sekarang mulai, memanfaatkan batu baranya sendiri gitu. Nah, ini kemudian sedikit banyak akan mempengaruhi harga batu bara. Tapi yang menarik kalau kita bicara, industri batu bara ya, Pak, saya pikir tekanan-tekanan dunia ini cukup kencang ya belakangan ini, terkait dengan emisi karbon. Nah, Mhm. emisi karbon itu jelas terkait dengan batu bara dan minyak bumi. Minyak bumi ya katakanlah Indonesia masih belum lagi selesai. Tapi kalau kita bicara batu bara, Indonesia itu sangat banyak dan melimpah, Pak. Jadi, Mhm. 10 tahun yang lalu itu diperkirakan 100 tahun, sekarang katakanlah 75 tahun. Jadi sebetulnya dilema untuk Indonesia karena di satu pihak kita sangat melimpah dengan batu bara, di pihak lain dunia sedang, meminta Indonesia untuk terus mengurangi, batu bara. Mhm. Padahal kita tahu batu bara adalah saat ini. Dunia terus mendorong Indonesia untuk melakukan
renewable energy, misalnya geothermal. Nah, Baik. geothermal itu harganya masih tenaga angin, tenaga matahari, kemudian mini hydro, semuanya jauh lebih mahal. Jadi Mhm, sepertinya batu bara tetap akan kita gunakan. Jadi 60% listrik Pulau mhm. Jawa. Bagaimana kita mau menghilangkan batu bara? Saya pikir PR-nya ke depan adalah bagaimana batu bara tetap digunakan, tapi kita harus memiliki ahli-ahli riset, penelitian, Mhm. bagaimana batu bara ini digunakan tapi meminimalisir emisi karbonnya. Itu yang perlu kita pertimbangkan karena